Saudara dan saya sudah pasti pernah merasakan yang namanya rasa khawatir. Saya kasih contoh. Misalnya kita lagi sakit. Secara manusia saudara, rasa khawatir itu pasti terlintas di otak kita. Ya kan? Namanya kita masih manusia. Setan mulai mengintimidasi pikiran kita. Kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Pasti itu aja yang terlintas di otak kita. Tetapi saudara, rasa khawatir itu, rasa takut itu bisa kita kalahkan dengan apa? Firman Tuhan bilang serahkan sama Tuhan. Amin. Tuhan yang bilang, bukan saya. Sebab apa? Kalau kita pikir sendiri saudara masalah kita, artinya iman kita akan tenggelam. Tapi kalau rasa khawatir kita serahkan kepada Tuhan saja. Nah, dialah yang tanggung segala kekhawatiran kita. Serahkanlah kekhawatiranmu, aku yang memberikan kelegaan buat kamu. Artinya, kalau kita sudah serahkan, jangan lagi pikir-pikir. Karena kita kan, kalau kita pikir-pikir, Tuhan bilang begini, kamu aja yang pikul. Kamu sudah serahkan, tapi kamu saja masih pikul-pikul. Artinya, nggak usah lagi ingat-ingat. Karena Tuhan yang sudah pikul beban kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Pertama dia bilang, dengan apa? Doa. Setelah sudah berdoa, dia bilang kedua, ucapan syukur. Tuhan, saya ini sakit. Inilah bebanku kuberikan kepadamu. Setelah sudah kita serahkan, tinggal kita ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Walaupun masih sakit, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Baru dia bilang di ayat yang, coba adik bacakan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Nah itu kan, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan lewat doa, kita mengucap syukur, Tuhan bilang, kalau kita sudah belajar bersyukur dengan rasa khawatir yang ada dalam diri kita, dia bilang, Allah yang melampaui segala akal, dia bilang, akan jaga kita hati dan pikiran yang seringkali diteror oleh setan. Setan kan mengintimidasi kita lewat pikiran. Kalau sudah kita pikir-pikir masuk ke hati, itu yang bahaya. Itu bisa mengintimidasi dan iman kita bisa surut. Tapi kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, kita beriman, ya. Karena hidup dan mati kita bukan di tangan siapapun, bukan di tangan manusia, bukan di tangan dukun, tapi hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Amin. Atau kita khawatir tentang anak kita. Namanya kita orang tua. Saya juga punya anak. Anak saya aja kalau keluar dari rumah cuman di situ aja kita khawatir, iya kan? Apalagi kalau jauh dari kita di Palangka dan lain sebagainya. Rasa khawatir ada. Makanya firman Tuhan katakan kekuatan kita ini terbatas. Karena kita ini kekuatannya terbatas, makanya kita harus menyerahkan kepada Dia yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Dialah yang memelihara hidup kita. Amin. Sebab kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai pemelihara nyawa kita, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, saya kasih tahu, saya ini pernah mengalami penyakit kanker. Perutku ini membesar seperti orang hamil. Udah besar begini perutku. Tapi saya disembuhkan bukan karena tangan dokter, tapi saya disembuhkan karena tangan Yesus sendiri. Dia yang datang menjamah perutku sampai keluar darah-darah kotor, sampai kempes. Saya saat ini melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Orang tua saya itu orang tua yang miskin, tidak punya duit masuk ke rumah sakit. Satu-satunya apa? Andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Karena Dia katakan begini, Allah yang melampaui segala akal. Artinya manusia itu berpikir masalah kita mungkin cuma 5 meter jauh ke depan, tapi Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Nggak terbatas saudara kuasanya. Orang sudah mau mati hari ini juga mujizat bisa terjadi. Karena itu kuasa Tuhan saudara. Ya, satu ketika saudara seorang ibu, dia punya kanker di bagian leher. Setiap hari Minggu dia gereja, dia bersaksi, oh puji Tuhan saya sudah disembuhkan. Padahal kankernya masih ada. Minggu lagi dia datang bersaksi, oh Yesusku dahsyat, dia sudah sembuhkan. Padahal masih ada kankernya. Setiap minggu dia bersaksi berbulan-bulan, pendeta jadi bosan. Waktu dia mau bersaksi, pendeta rampas tuh mic. Nggak usah aja, kamu kok belum sembuh, kamu bersaksi. Waktu pendeta rampas, langsung kankernya pecah. Akhirnya pendeta yang dipermalukan, ya kan? Jangan pernah membatasi iman seseorang. Itu maksudnya, ya. Kalau dia bersaksi berarti dia yakin.
Walaupun masih sakit, saya percaya saya sembuh. Saya tidak sakit. Itu yang dibilang beriman. Karena iman kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya mengharapkan sesuatu meskipun apa yang kita harapkan belum kelihatan, percaya sudah kelihatan. Itulah iman. Mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Walaupun masih sakit, percaya saya sudah sembuh. Itu yang dibilang iman. Walaupun di kasat mata saya masih lihat saya sakit, tapi percaya kita sudah sembuh. Saudara, saya seringkali Tuhan pakai kesaksian tentang iman, karena saya disembuhkan melalui kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Makanya firman Tuhan katakan, latih diri kita dengan isi firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan membentuk hidup kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Supaya iman kita tidak gampang terpengaruh oleh keadaan situasi kondisi yang ada di depan kita. Tapi kita cuma bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.